Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Salah satu hal yang selalu dicari oleh seseorang dari generasi ke generasi adalah kebaikan. Kebaikan dapat diartikan sebagai sebuah perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain, entah mereka yang ada di sekeliling kita ataupun masyarakat luas. Sedangkan berbuat baik pada diri sendiri dan pada sesama saudara kita merupakan sebuah kewajiban etis kita sebagai insan sosial. Kisah Yesus yang berjumpa dengan seorang pemuda yang kaya dalam cerita Injil hari ini menekankan satu hal penting, yakni temuan Yesus akan titik terlemah kerapuan manusia. Titik terlemah itu terdapat pada keterkaitan dengan harta kekayaan, sama seperti yang pernah dikatakan Yesus. Karena di mana hartamu berada, di situ pun hatimu berada. Selain itu, apa yang dirindukan sang pemuda kaya tentang hidup yang kekal hanyalah sebuah bentuk pembenaran dirinya di hadapan Yesus. Ia sebenarnya sama sekali tidak bersedia dan tidak rela untuk mengutamakan Kristus, tetapi lebih mengutamakan harta kekayaannya. Problem inilah secara otomatis menghalangi dan menanggalkan dia untuk meraih kesempurnaan hidup yang kekal dan harta di surga. Pemuda kaya ini hanya berorientasi pada pencitraan diri, dan sebenarnya ia pun telah merancang kegagalannya sendiri sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Bahkan terkesan ia mencoba memanipulasi keinginannya untuk menjadi orang baik dengan membanggakan diri sebagai orang yang telah menuruti segala perintah Allah dengan tidak cacat sedikit pun. Sebab katanya, semuanya itu telah berhenti, apalagi yang masih kurang. Kebanggaan akan dirinya itu akhirnya diruntuhkan oleh pernyataan yang amat bijak dari Yesus. Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Sang pemuda kaya ini gagal total memilih yang baik, gagal menemukan kebaikan dan gagal menjadi orang baik. Sepanjang sejarah hidup manusia, ada dua kekuatan yang selalu mewarnai perjalanan hidup seorang anak manusia, yakni kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kepalsuan. Menjadi orang baik tentu saja belum cukup sebagai kebaikan dari logis rasional. Namun hal yang perlu pada saat ini adalah menjadi orang baik yang bermurah hati kasihan. Di samping itu, kita pun diingatkan akan bahaya keterkaitan hati terhadap harta kekayaan duniawi, sebab ia akan membatasi dan merintangi kebaikan kita atau memanjatkan kebaikan kita. Semoga kita tidak hanya berbangga sebagai orang baik yang taat menjalankan 10 perintah Tuhan dan 5 perintah gereja, atau juga taat beribadah, berdoa dan berpuasa, melainkan kita mesti bangga menjadi orang baik yang berani bersikap lepas bebas, murah hati dan berbelas kasih. Tuhan memberkati kita.